teman-teman yang bermain di ternak entah kambing perah, sapi perah, bahkan mungkin sekarang domba perah. Nah, teman-teman bisa memberikan Kalpos Blok ini, karena di Kalpos Blok ini dia memiliki kandungan mineral-mineral penting dan juga ada vitaminnya. Nah, mineral ini memang lebih dominan difokuskan untuk ternak-ternak perah supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, sudah cukup lama kita nggak berjumpa lagi di channel YouTube ini karena kesibukan dari saya pribadi dan dari tim tim Gaper yang sekarang sudah mulai banyak permintaan dari teman-teman peternak yang lain untuk minta divideokan, minta dibuatkan video khusus untuk peternakannya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sekiranya pengen farmnya itu pengen diliput, silakan teman-teman menghubungi tim Gaper atau tim Domba Bagus. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang sebelumnya belum kenal saya, salam kenal. Jadi saya di sini bergerak di bidang edukasi ternak. Jadi sering banyak berkomunikasi, sharing wawasan dengan teman-teman peternak yang lain, sekaligus kita juga mengedukasi baik dari sisi offline maupun dari sisi online. Nah, kali ini kita belajar lagi seputar dunia permineral blokan atau peran penting mineral blok untuk ternak kita. Jadi teman-teman, kalau mungkin sebelumnya kita udah kenal dengan yang namanya Royal Block, di mana mineral block itu didesain untuk ternak non perah. Nah, ternak non perah ini ya ada domba pedaging, ada kambing pedaging, ada sapi pedaging, bahkan juga kuda. Nah, Royal Block itu lebih fokusnya di sana, itu lebih dominan di mineralnya. Nah, kali ini kita sedikit mengenal juga tentang Kalpos Blok. Kalpos Blok ini yang pertama dia diproduksi di Turki. Jadi teman-teman dari Turki, peternakan di Turki sedikit banyak pakai Kalpos Blok ini untuk ternak-ternak perahnya mereka. Jadi teman-teman yang bermain di ternak entah kambing perah, sapi perah, bahkan mungkin sekarang domba perah. Nah, teman-teman bisa memberikan Kalpos Blok ini, karena di Kalpos Blok ini dia memiliki kandungan mineral-mineral penting dan juga ada vitaminnya. Nah, mineral ini memang lebih dominan difokuskan untuk ternak-ternak perah supaya dia dari sisi dewasa kelaminnya bisa lebih bagus, dari sisi reproduksinya lebih bagus, dari sisi gangguan reproduksinya juga lebih minim. Artinya dengan teman-teman pakai mineral block ini, hal-hal terkait seputar gangguan reproduksi, seputar kurang optimalnya ternak kita, terutama yang perah tadi, itu bisa diminimalisir, salah satunya dengan mineral block seperti ini. Jadi mineral block ini kalau saya baca sekilas itu bisa dipakai untuk pedet. Pedet bisa. Pedet itu nanti dia bisa meningkatkan struktur tulangnya sehingga tulangnya lebih kokoh. Dan untuk sapi-sapi darah, sapi-sapi yang belum pernah beranak, nah, atau kambing darah yang belum pernah beranak, dia lebih bagus nanti untuk di birahinya, di dewasa kelaminnya. Jadi ketika hormonal dia itu
diproduksi dengan optimal, maka dia tidak akan telat untuk masalah dewasa kelamin kayak gitu. Kemudian dia juga sangat cocok untuk laktasi. Jadi untuk laktasi sendiri, kalau kita ngomong laktasi itu kan dia setelah melahirkan dia produksi susu. Nah, produksi susu ini kan ada masa-masanya, ada fase-fasenya. Nah, dengan diberikan Calpros Block ini, ketika ternak itu dari sisi pakan kita ibaratnya kurang homogen atau secara nutrisinya kurang lengkap, kurang seimbang, maka bisa dipenuhi oleh mineral block Calpros Block ini. Jadi Calpros Block ini selain itu juga di sini ada vitamin A-nya, vitamin A, D, E. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya sudah kita kenalkan dengan premix yang bentuknya serbuk dicampur di pakan. Nah, ketika mungkin ternak itu membutuhkan yang lebih, sedangkan di pakan kita itu terbatas, kita batasin dengan ditambahkan mineral block ini sebagai opsi yang kedua. Jadi opsi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan mineral kita, mineral untuk ternak kita, baik mineral makro, mineral mikro, vitamin A, D, E. Yang utama kita cukupin melalui premix yang serbuk. Nah, ketika berjalan ternyata ada ternak yang membutuhkan lebih, nah itu dia akan menjilat mineral block ini. Nah, artinya mineral block ini sangat-sangat penting sekali untuk selalu tersedia di kandang koloni kita, supaya ternak itu tetap bisa tumbuh dengan optimal, menghasil produksi susu dengan optimal, dan tidak mudah sakit kayak gitu. Karena di sini setelah saya baca tadi sekilas juga, salah satunya fungsinya itu menjaga supaya ambing itu tetap baik, tidak gampang mastitis. Nah, kan kalau di ternak perah itu kan resiko yang paling tinggi itu kan tentang mastitis ya. Jadi radang ambing. Radang ambing ini kalau ternak udah kena radang ambing, susunya nggak bisa dijual, kita ngasih makan terus. Kalau dikasih antibiotik juga nunggu, meskipun susunya udah baik, kalau masih ada residunya kan nggak bisa dijual. Nah, preventifnya lah salah satunya ya dengan memberikan mineral-mineral penting kayak zinc, itu sangat-sangat penting. Kemudian ada iron atau besi, itu juga penting sekali untuk ternak. Ada mangan juga, itu juga penting banget. Artinya ikhtiar kita sebagai peternak, di mana ternak itu udah ya, ternak itu kita kandangin, kita berikan nutrisi yang baik, air yang cukup, sirkulasi udara yang bagus, kemudian pencahayaan yang baik. Selain itu juga kita menyediakan mineral block bebas, kapanpun dia mau jilat dia bisa jilat. Nah, untuk mineral ini, untuk saran dari label ini, itu sebaiknya ditaruh di sampingnya air minum, sehingga ketika ternak itu habis jilat butuh minum, maka secara otomatis dia akan minum kayak gitu. Biasanya habis minum dia jilat-jilat, habis jilat-jilat dia minum kayak gitu. Intinya itu minum itu sangat-sangat penting sekali untuk ternak. Kalau kita belajar tentang ilmu nutrisi ternak itu kan ada udara, ada air, sama ada pakan. Udara menjadi penting sebagai nutrisi yang utama. Seperti hanya kita mungkin nggak makan 4 jam 6 jam masih normal, bahkan kita puasa 12 jam masih tubuh kita masih normal. Tapi kalau kita nggak bernafas 5 menit aja, itu kita bakal meninggoy. Nah, meninggoy ya. Jadi udara itu sangat-sangat vital, sehingga teman-teman untuk masalah kandang sirkulasi udaranya harus bagus. Bawah kandang harus kering supaya amonia tidak terbentuk. Kemudian air minum harus selalu tersedia ad libitum, kapanpun dia mau minum dia bisa minum. Dan yang paling penting untuk air minum sendiri itu harus benar-benar
baik lah, harus benar-benar baik. Kalau kita mungkin minum kan biasanya kita godok dulu. Nah, mungkin kalau kita minum juga bisa pakai air galon, ya air yang disterilkan. Sebenarnya di ternak itu juga perlu, tapi mungkin jika itu biayanya cukup lumayan tinggi, maka kuncinya cuma dua. Yang pertama itu segar, dan yang kedua itu bersih. Nah, jadi segar dan bersih artinya apa? Ketika air minum itu kita sediakan, ya harus segar dan bersih. Bahkan untuk palung minumnya juga harus selalu dibersihkan, karena kalau palung minumnya itu berlumut dan banyak kotorannya, ya sama saja. Jadi ketika ternak itu mendapatkan air yang bau, air yang kotor, dia maka untuk nafsu minumnya itu nggak bisa bagus, sehingga efeknya untuk produksi susu juga nggak bisa optimal. Karena yaitu kita tahu sendiri bahwa susu itu kan 88%nya itu air, sehingga percuma kita ngasih pakan yang bagus tapi air minumnya kurang. Sama halnya mineral blok ini atau mineral itu kan ibaratnya seperti oli, Pak, seperti oli. Kalau kita misal mobil ya atau motor, kita kasih BBM terus tapi olinya gak kita sediakan, maka motor itu nggak bisa jalan. Jadi peran penting mineral blok atau mineral, meskipun dia kebutuhannya cuma 1% maksimal untuk dari total pakan 100% ya, tapi sangat-sangat penting karena itu sangat berpengaruh terhadap seluruh metabolisme tubuhnya. Jadi soal kira-kira mineral blok seperti ini kan 3 kilo ya, meskipun ada juga kemasan 5 kilo, ada yang kemasan 10 kilo, ada yang kemasan 20 kilo. Teman-teman tinggal menyesuaikan dengan kandang masing-masing. Kalau yang model koloninya katakan satu koloni 20 ekor, cukup pakai ini 2 cukup. Dan nggak usah khawatir teman-teman semua, karena kalau ternak itu udah tercukupi mineralnya, dia nggak bakal jilat-jilat lagi. Tapi kalau dia belum tercukupi, maka dia akan selalu jilat-jilat. Meskipun sebenarnya kalau kayak gini itu bisa kita kombinasikan lagi dengan garam. Nah, teman-teman biasanya misal bikin garam di bambu gitu atau di botol, kita bolongin, kita kasih air dikit, dia akan jilat-jilat di situ. Garam memang penting. Di sini juga memang kandungan garamnya cukup lumayan tinggi, sekitar 37%-an. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman semua, kalau misalkan udah dikasih garam nggak apa-apa, mau ditambahin garam juga nggak apa-apa, karena memang garam itu jadi kebutuhan utama untuk ternak kita, terutama kambing domba, bahkan sapi juga. Karena garam itu dia kan mineral makro ya, mineral yang dibutuhkan untuk seluruh tubuh si ternak itu sendiri, sehingga garam menjadi penting. Baik teman-teman yang mau ngasih garam aja itu bisa juga pakai mineral blok seperti ini yang sudah komplit, yang lengkap, dan memang sudah diformulasikan khusus untuk ternak perah jenengan semua. Nah, mungkin sedikit sharing dari saya. Ini produk dari luar negeri, memang diformulasikan khusus, kebetulan dari Turki, dan insya Allah lebih apa ya, dia bakal habis, nggak keras. Ini meskipun di press pakai hidrolik, tapi dia ketika dijilat-jilat terus lama-lama juga akan habis. Jadi selalu disediakan di kandang kapanpun. Untuk ternak domba sebaiknya jangan pakai ini ya. Untuk domba saran saya nggak pakai ini, karena apa? Karena di sini mengandung tembaga yang cukup tinggi. Kalau untuk kambing cukup bagus, tapi kalau untuk domba rawan terjadi keracunan. Jadi kalau teman-teman mainnya di domba, mau domba perah atau domba daging, pakai yang Royal Block merah.
Tapi kalau teman-teman mainnya di perah, entah kambing atau sapi perah atau kerbau perah mungkin, nah teman-teman pakai yang ini karena ini lebih komplit dan sangat-sangat mencukupi lah untuk kebutuhan ternak kita. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.